And my thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan menjelaskan beberapa sejarah Rumah Kerang Astapada, tepatnya berada di Cirebon Barat, Jalan Ki Ageng Tapa, Kecamatan Tengah Tani, Cirebon, Jawa Barat. Pemiliknya yaitu Nur Handia Jaime Taguba, mulai usaha di bidang pengolahan kerang sejak 1998. Awalnya, ia hanya mengimpor kulit kerang simping kotor ke luar negeri hingga 2004. Usaha yang dikembangkan sejak 1998 itu menjadi besar dan berkembang hingga belahan dunia. Bersama suaminya Jaime Taguba, mereka rela melepaskan pekerjaan utamanya untuk mengembangkan hasil laut Indonesia menjadi barang bernilai seni. Seperti yang dilakukan Nur Handia, pemilik istana kerajaan kerang tersebut mampu berinovasi dengan hasil karya laut yang ada di Pantura Cirebon. Kerang laut yang notabene hanya sampah tersebut mampu diubah menjadi barang kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahan dan alat yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan kerang. Dalam KBBI sendiri, bahan merupakan suatu benda yang dapat diolah untuk dijadikan sebuah barang yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Langsung saja, bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan kerang yakni yang pertama, cangkang kerang. Cangkang kerang ini merupakan bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan kerang. Cangkang kerang sendiri yang sering digunakan yakni kerang simping, karena kerang simping berukuran lebar. Bahan yang kedua yakni lem putih pepi Aceh dan lem G. Lem putih pepi Aceh atau polivinil asetat, lebih dikenal dengan lem kayu, dan lem G merupakan bahan perekat yang digunakan untuk merekatkan cangkang kerang lunak di atas sebuah cetakan. Bedanya, jika lem G hanya digunakan ketika perekatan, menggunakan lem kayu kurang rata, maka kekurangan tersebut harus menggunakan lem G. Bahan yang ketiga yakni isolasi plastik. Isolasi plastik ini berfungsi sebagai alat bantu yang digunakan pada saat pengeleman menggunakan lem G agar lem G tersebut tidak tembus. Terus yang keempat ada batu ijo atau longsol dan resin. Batu ijo atau longsol dan resin merupakan bahan yang memberikan efek kilap pada kerajinan kerang saat proses pemolesan. Jadi bedanya batu ijo di sini yaitu barang yang digunakan pada proses pemolesan. Bedanya batu ijo dengan resin itu, kalau batu ijo tuh barang yang digunakan pada proses pemolesan, sedangkan kalau resin itu bahan yang digunakan pada proses finishing. Yang kelima, selain menggunakan lem agar kerang itu awet, maka dibutuhkan suatu zat kimia yakni cairan HCl. Cairan HCl atau asam klorida, dan kita juga membutuhkan H2O2 atau hidrogen peroksida. HCl dan H2O2 merupakan bahan kimia HCl digunakan
dengan kadar 30 hingga 33% sebagai bahan pembersih atau pencuci pada cangkang kerang. Bahan kelima ada cairan HCl atau asam klorida dan cairan H2O atau hidrogen peroksida. Bedanya, kalau cairan HCl ini digunakan sebagai pembersih cangkang kerang yang masih kotor, kalau cairan H2O2 digunakan sebagai bahan campuran dalam proses pelunakan cangkang kerang melalui proses pencetakan. Yang kelima ada cat minyak dan thinner A. Cat minyak ini berfungsi sebagai bahan perwarna pada bagian produk kerang yang akan diberi kesan warna. Jadi, kalau thinner A digunakan sebagai bahan pengencer cat minyak yang digunakan pada saat proses finishing kerajinan kerang. Oke, di sini ada alat yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan kerang. Yang pertama adalah mesin molen. Mesin molen dengan ukuran tabung 500 liter merupakan alat yang digunakan untuk mencuci cangkang kerang dalam jumlah yang banyak. Dengan ukuran tabung 500 liter, alat ini mampu mencuci 3-4 kali per hari. Yang kedua yaitu kawat jaring. Kawat jaring Dengan ukuran kotak 1 km kali 1 km digunakan sebagai alat cangkang kerang pada saat proses penjemuran dan proses finishing. Yang kedua, proses pembuatan kerajinan kerang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah runtutan perubahan dalam pengembangan suatu. Yang kedua adalah rangkaian, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Yang pertama adalah proses pencucian. Proses pencucian dilakukan menggunakan mesin molen agar dapat mencuci cangkang kerang dalam jumlah yang banyak. Kemudian, cangkang kerang dibersihkan kembali menggunakan cairan HCl dengan kadar 30/31% yang dicampurkan air dengan kadar 2 liter HCl dan 1 ember air, kemudian dibersihkan dengan cairan manual. Yang kedua adalah proses pelunakan. Proses pelunakan diawali dengan oven cangkang kerang terlebih dahulu selama 1-2 jam, sehingga warna menjadi menguning. Kemudian cangkang kerang direndam pada cairan H2O2 selama 2-4 jam, hingga cangkang kerang menjadi lunak. Yang ketiga adalah proses pembentukan. Proses ini merupakan penentuan bentuk dari karya kerajinan yang akan dihasilkan. Proses ini menggunakan acuan cetak berupa alat cetak dari benda fungsional. Proses dilakukan dengan cara meletakkan satu persatu cangkang kerang lunak di atas acuan cangkang menggunakan lem putih. Yang keempat adalah proses perbaikan. Cangkang yang sudah kering dan mengeras biasanya tidak 100% bentuk sesuai acuan cetak. Pada proses perbaikan dengan cara dihaluskan menggunakan mesin gerinda. Yang kelima adalah proses finishing. Pada proses ini bisa dibagi menjadi dua oleh pekerja. Yang pertama adalah proses finishing menggunakan cat, yang kedua adalah proses finishing menggunakan resin. Itulah proses cara pembuatan kerajinan kerang di rumah Astapada Cirebon. Di sini kami akan melampirkan wawancara antara warga sekitar mengenai rumah Astapada atau rumah kerang Astapada tersebut. Inilah cuplikannya.
itulah cuplikan pertanyaan mengenai rumah kerang Astapada tersebut. Dan mohon maaf, di dalam video tersebut tidak ada suara, dikarenakan dalam video tersebut tidak terdengar jelas suara dan banyak kebisingan dalam suara tersebut. Mari kita simak video yang telah kami sediakan. Video apa saja yang ada di dalam rumah kerang Astapada tersebut. Selamat menyaksikan.